Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja bro. Kali ini seperti biasa saya akan menghibur kalian dengan audiobook. Tentunya buat kalian yang lagi bersantai, yang lagi beraktivitas, bekerja ataupun berolahraga, ataupun yang kalian sedang merenungkan sesuatu untuk kehidupan kalian, kalian bisa dengarkan ini, semoga bermanfaat bro. Kali ini saya akan membahas tentang audiobook, yaitu buku Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Oke, langsung aja kita mulai dan let's go. Think and Grow Rich bukan sekedar buku tentang masalah uang melainkan panduan mental dan filosofis tentang bagaimana kesuksesan dibentuk dari cara berpikir manusia. Napoleon Hill menulis buku ini setelah lebih dari 20 tahun meneliti lebih dari 500 orang paling sukses di Amerika, termasuk Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, dan Theodore Roosevelt. Dari penelitian tersebut, Hill menemukan bahwa sebuah kekayaan ataupun pencapaian dan kesuksesan besar mulai itu dari pikiran yang terarah, bukan dari keberuntungan semata. Buku ini menekankan bahwa pikiran manusia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apa yang kita pikirkan secara konsisten itu disertai emosi dan keyakinan yang kuat akan berubah menjadi sebuah realitas. Hills menyebut konsep ini sebagai hukum kesuksesan, di mana keinginan, iman, dan tindakan yang terencana akan membawa seseorang pada hasil yang luar biasa. Ini pendahuluan dari buku ini Jadi tidak ada ya orang yang mencapai kesuksesan itu asal-asalan ataupun mengharapkan hoki semata, karena itu ya semua harus terencana dengan matang. Bab pertama, desire, keinginan yang membara. Kali ini di bab ini menegaskan bahwa semua pencapaian besar dimulai dari sebuah keinginan yang sangat amat kuat, bukan sekedar harapan ataupun sebuah angan-angan. Napoleon Hill menjelaskan bahwa keinginan bisa tidak cukup untuk menghasilkan kekayaan atau kesuksesan yang besar. Yang dibutuhkan adalah hasrat yang membara dalam diri kita sendiri, obsesif, dan disertai sebuah komitmen penuh untuk mencapainya. Keinginan tersebut harus begitu kuat hingga seseorang itu rela mengorbankan semuanya, waktu, tenaga, dan kenyamanan demi tujuan tersebut. Hill mencontohkan kisah Edwin C. Barnes, seorang pria biasa yang memiliki keinginan kuat untuk bekerja sama dengan Thomas Edison. Barnes tidak tahu bagaimana caranya, tidak memiliki modal, dan tidak memiliki sebuah koneksi. Namun keinginannya begitu kuat sehingga ia bertindak, datang langsung ke kantor Edison dan bertahan hingga akhirnya diberi kesempatan. Keinginan Barnes bukan hanya mimpi, tetapi tekad yang menggerakkan sebuah tindakan. Hills juga memberikan 6 langkah praktis untuk mengubah keinginan menjadi sebuah kenyataan, seperti menetapkan tujuan yang jelas, menetapkan apa yang akan dikorbankan, membuat tenggat waktu, dan menuliskan sebuah rencana yang sangat spesifik. Ini kuncinya, Kejelasan tujuan menjadi kunci utama, karena pikiran hanya bisa bekerja maksimal ketika tahu apa yang ingin kita capai. Sebuah ilustrasi dari bab pertama yaitu misalkan bayangkan ya seseorang yang ingin membuka misalkan bisnis warung kopi. Jika ia hanya berkata ingin kaya, hasilnya akan sangat kabur. Namun ketika ia berkata saya ingin membuka kedai kopi dalam 2 tahun dengan omset sekian dan saya siap bekerja 12 jam sehari, maka pikirannya mulai mencari jalan, peluang, dan juga solusi atas targetnya tersebut. Kesimpulannya dari bab ini, keinginan yang kuat adalah fondasi kesuksesan. Tanpa hasrat yang membara dan tujuan yang jelas, tidak akan adanya apapun tindakan yang nyata yang mampu membawa seseorang menuju dalam kekayaan dan pencapaian yang besar. Oke,
Kita lanjut ke bab 2 yaitu faith, keyakinan dan sebuah imajinasi. Faith adalah keyakinan, adalah kondisi mental yang memungkinkan seseorang mempercayai dirinya sendiri dan juga tujuannya. Bahkan sebelum bukti nyata muncul, Napoleon Hill menekankan bahwa keyakinan tidak datang secara otomatis, melainkan dapat dibangun melalui autosugesti dan pengetahuan pikiran yang positif. Pikiran yang terus diulang dengan emosi akan tertanam dalam alam bawah sadar dan mempengaruhi tindakan seseorang. Hills menjelaskan bahwa iman bekerja berdampingan dengan imajinasi. Imajinasi berfungsi sebagai jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ketika seseorang membayangkan keberhasilan secara konsisten dan percaya penuh bahwa itu mungkin, maka keyakinan akan mendorong tindakan nyata yang selaras dengan tujuan tersebut. Hills juga memperingatkan bahwa ketakutan, keraguan, dan pikiran yang negatif adalah musuh utama sebuah iman. Pikiran negatif yang dibiarkan tumbuh akan melemahkan keberanian dan mematikan potensi seseorang. Oleh karena itu, seseorang harus secara sadar mengendalikan apa yang ia pikirkan dan dia percayai. Sebuah ilustrasi dari bab kedua kali ini yaitu seseorang atlet yang percaya penuh bahwa ia bisa menang akan berlatih dengan semangat, disiplin, dan fokus. Sebaliknya atlet yang ragu akan tampil setengah hati. Keyakinan menentukan kualitas dari sebuah tindakannya tersebut. Kesimpulan dari bab ini yaitu keyakinan adalah bahan bakar ataupun tindakan. Tanpa iman pada diri sendiri dan tujuan, keinginan hanya akan menjadi angan-angan tanpa hasil. Bab ketiga, autosuggestion ataupun sugesti diri. Autosugesti adalah proses mempengaruhi alam bawah sadar melalui pengulangan pikiran, kata-kata, dan emosi. Napoleon Hill menjelaskan bahwa alam bawah sadar tidak mampu membedakan antara sebuah pikiran yang benar dan juga salah. Apapun yang terus diulang dengan emosi akan diterima sebagai kebenaran dan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Hills menekankan pentingnya afirmasi positif yang dilakukan secara sadar dan konsisten. Pengucapan tujuan dengan keyakinan, terutama sebelum tidur dan setelah bangun tidur, akan membantu menanamkan pesan tersebut ke dalam alam bawah sadar kita. Autosugesti bukan sekedar pengucapan kata-kata yang kosong, tetapi harus disertai perasaan dan visualisasi. Semakin kuat emosi yang terlibat, semakin besar dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Ilustrasinya seperti ini. Jika seseorang terus mengatakan saya tidak bisa, maka otaknya akan mencari alasan untuk gagal. Namun jika ia mengulang saya mampu dan terus belajar, maka pikirannya akan mencari sebuah solusi. Kesimpulan dari bab ini yaitu autosugesti adalah alat untuk memprogram ulang sebuah pikiran. Apa yang kita katakan pada diri kita sendiri setiap hari akan membentuk masa depan kita. Bab keempat, spesialis knowledge, pengetahuan khusus. Napoleon Hill menegaskan bahwa kekayaan tidak datang dari sekedar memiliki banyak pengetahuan, melainkan dari pengetahuan yang tepat dan dapat diterapkan secara praktis. Ia membedakan antara pengetahuan umum dan pengetahuan yang khusus. Pengetahuan umum seperti pendidikan formal di sekolah penting sebagai dasar kita, tetapi jarang sekali secara langsung menghasilkan kekayaan. Sementara itu, pengetahuan khusus adalah keahlian yang relevan dengan tujuan seseorang dan digunakan untuk memecahkan masalah atau menciptakan nilai. Hills menjelaskan bahwa orang sukses itu tidak harus mengetahui segalanya. Banyak jutawan dan pemimpin besar justru tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi mereka tahu bagaimana mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Mereka membaca, belajar dari pengalaman, mengikuti pelatihan, dan yang paling penting membangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Dengan kata lain, mereka mengelola pengetahuan sebagai sumber daya strategis. Buku ini juga menekankan pentingnya spesialisasi di
era persaingan, orang yang memiliki keahlian spesifik dan mendalam akan jauh lebih bernilai dibandingkan mereka yang tahu sedikit tentang banyak hal. Pengetahuan khusus memberi keunggulan kompetitif karena tidak mudah digantikan. Hills mendorong pembaca untuk terus memperbarui keahliannya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang digital marketer sukses tidak harus memahami seluruh dunia bisnis, namun ia mengetahui strategi iklan, analisis data, dan perilaku konsumen secara mendalam. Dengan keahlian itu, ia bisa menghasilkan nilai tinggi dan pendapatan yang besar, bahkan tanpa gelar akademik yang prestisius. Kesimpulan dari bab ini yaitu pengetahuan menjadi kekuatan hanya ketika diarahkan pada tujuan yang jelas dan diterapkan secara nyata. Kekayaan datang bukan dari seberapa banyak yang kita tahu, tetapi dari seberapa efektif kita menggunakan apa yang kita ketahui. Bab 5. Imagination ataupun imajinasi. Imajinasi adalah pusat penciptaan dari semua pencapaian besar. Napoleon Hill menyebut imajinasi sebagai bengkel pikiran, tempat ide-ide baru dibentuk sebelum diwujudkan menjadi realitas. Tidak ada kekayaan bisnis besar ataupun inovasi yang lahir tanpa sebuah imajinasi. Semua bermula dari gambaran mental tentang sesuatu yang belum ada. Hills membagi imajinasi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu imajinasi sintetis, yaitu kemampuan menggabungkan ide, konsep, atau pengalaman yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Kedua, imajinasi yang kreatif, yaitu kemampuan menerima inspirasi langsung dari alam bawah sadar atau intuisi. Imajinasi kreatif inilah yang sering melahirkan ide-ide revolusioner. Hills menekankan di sini bahwa imajinasi bekerja paling efektif ketika dikombinasikan dengan keinginan kuat dan sebuah keyakinan. Tanpa keinginan, imajinasi menjadi lamunan yang kosong. Tanpa keyakinan, imajinasi kehilangan arah. Orang sukses menggunakan imajinasinya untuk melihat peluang di tengah keterbatasan dan mengubah masalah menjadi sesuatu potensimen. Ilustrasi dari bab 5 yaitu sebelum ada aplikasi transportasi online, orang terbiasa mencari taksi di jalan. Seseorang dengan imajinasi melihat masalah itu sebagai peluang. Bagaimana jika kendaraan bisa dipesan lewat ponsel? Dari imajinasi sederhana inilah lahirlah perusahaan yang besar, tentunya kita tahu. Kesimpulan dari bab ini, imajinasi adalah awal dari sebuah pencapaian. Orang yang mampu membayangkan masa depan dengan jelas memiliki peluang lebih besar untuk mencapainya. Bab 6 yaitu perencanaan terorganisir. Keinginan dan imajinasi tidak akan menghasilkan apapun tanpa sebuah perencanaan yang terorganisir. Napoleon Hill menjelaskan bahwa kesuksesan membutuhkan rencana yang jelas, sistematis, dan dijalankan dengan disiplin. Rencana berfungsi sebagai jembatan antara tujuan dan tindakan nyata. Hills menekankan bahwa rencana tidak harus sempurna sejak awal, bahkan orang gagal pun karena rencananya buruk, tetapi karena mereka takut mulai. Hills justru mendorong pembaca untuk bertindak, mengevaluasi, dan menyesuaikan rencana berdasarkan hasil pengalaman. Fleksibilitas adalah bagian penting dari perencanaan yang efektif. Selain itu, Hills kembali menyoroti pentingnya kerjasama tim dalam sebuah perencanaan. Rencana besar jarang berhasil jika dikerjakan sendirian. Dengan melibatkan orang-orang yang kompeten, peluang keberhasilan meningkat secara signifikan. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang yang ingin membangun bisnis kuliner perlu merencanakan modal, lokasi, menu, pemasaran, dan operasional. Jika satu strategi gagal, ia tidak menyerah, tetapi memperbaiki pendekatan dan mencobanya kembali. Kesimpulan dari bab ini yaitu perencanaan yang terorganisir mengubah ide menjadi sebuah tindakan. Kesuksesan datang dari rencana yang dijalankan dengan konsisten, bukan dari rencana sempurna yang hanya ada di pikiran. Bab 7 yaitu decision ataupun keputusan. Hill menyebut kemampuan mengambil keputusan sebagai ciri utama orang sukses. Orang-orang mencapai
kekayaan besar biasanya membuat keputusan dengan cepat dan tegas, lalu mempertahankannya. Sebaliknya, orang gagal cenderung ragu-ragu, menunda, dan mudah berubah karena pengaruh orang lain. Hill menekankan bahwa keraguan adalah musuh terbesar untuk kemajuan. Ketika seseorang terlalu lama berpikir tanpa bertindak, kesempatan seringkali sudah hilang. Ketegasan bukan berarti keras kepala, tetapi memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Seseorang investor sukses tidak menunggu kepastian 100%. Ia menganalisis lalu mengambil keputusan dengan sebuah keyakinan. Kesimpulannya yaitu keputusan yang tegas membuka jalan menuju tindakan. Tanpa keputusan tidak akan ada kemajuan sedikit pun. Bab 8. Resistance ataupun ketekunan. Napoleon Hill menempatkan ketekunan sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam keberhasilan. Menurutnya, banyak orang sebenarnya gagal bukan karena kurang pintar, kurang modal, kurang kesempatan, melainkan karena menyerah terlalu cepat. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bergerak maju meskipun dihadapkan pada kegagalan, penolakan, kritik, dan juga rasa lelah. Hill menegaskan bahwa hampir semua kesuksesan besar tercapai tepat setelah seseorang melewati titik di mana kebanyakan orang memilih untuk berhenti. Hill menjelaskan bahwa ketekunan bukan sifat bawaan, melainkan kebiasaan mental yang bisa dilatih. Ketekunan tumbuh dari tujuan yang jelas, keinginan yang kuat, keyakinan, serta rencana yang terorganisir. Tanpa tujuan yang jelas, seseorang tidak memiliki alasan kuat untuk bertahan ketika keadaan sulit datang. Sebaliknya, orang yang tahu apa yang ia kejar akan menemukan alasan untuk terus melangkah meskipun jalannya teramat berat. Buku ini juga membahas musuh utama sebuah ketekunan, yaitu rasa takut. Hill mengidentifikasi beberapa bentuk ketakutan seperti takut gagal, takut dikritik, takut kehilangan, dan takut miskin. Ketakutan ini seringkali muncul dalam bentuk alasan rasional, padahal sebenarnya hanya dalih untuk berhenti berusaha. Ketekunan menuntut keberanian untuk terus bertindak meskipun ketakutan itu tidak ada. Ilustrasinya, bayangkan seseorang pengusaha kecil yang baru memulai usaha. Di bulan pertama penjualannya itu rendah, bulan kedua ia rugi. Banyak orang akan berhenti di titik ini, namun orang yang tekun akan mengevaluasi kesalahan, memperbaiki strateginya, dan mencoba kembali. Beberapa tahun kemudian usahanya bisa berkembang besar karena ia tidak menyerah dari awal. Kesimpulannya, ketekunan adalah jembatan antara kegagalan dan keberhasilan. Orang sukses bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang terus bangkit melangkah hingga tujuan tercapai. Bab 9. Mastermind, kekuatan kolaborasi pikiran. Konsep mastermind adalah salah satu inti terpenting dari Think and Grow Rich. Napoleon Hill mendefinisikan sebagai koordinasi pengetahuan dan usaha dua orang atau lebih yang bekerja secara harmonis menuju tujuan yang sama. Hill percaya bahwa ketika dua atau lebih pikiran terpadu dan semangat kerjasama, akan tercipta kekuatan ketiga yang jauh lebih besar daripada sekedar jumlah individu di dalamnya. Hill menemukan bahwa hampir semua orang sukses itu ia teliti memiliki kelompok mastermind, baik secara sadar maupun tidak. Mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung visi mereka, memberikan masukan yang jujur, serta membantu memecahkan solusi dari masalahnya. Mastermind bukan hanya soal berbagi ide, tetapi juga tentang dukungan emosional dan mental, terutama dalam menghadapi sebuah kegagalan. Ilustrasinya seperti ini. Sebuah startup teknologi jarang dibangun oleh satu orang saja. Biasanya ada pendiri yang ahli teknologi, ada yang ahli pemasaran, dan ada yang memahami masalah keuangan. Ketika mereka bersatu dengan visi yang sama, peluang sukses meningkat drastis dibandingkan jika masing-masing bekerja sendiri. Kesimpulannya, tidak ada kesuksesan besar yang benar-benar dicapai sendirian. Mastermind memperkuat pikiran, mempercepat solusi, dan memperbesar peluang keberhasilan. Bab 10.
The Mystery of Sex Transmutation. Bab ini sering dianggap kontroversial, namun sebenarnya mengandung makna yang mendalam. Napoleon Hill menjelaskan bahwa energi seksual adalah bentuk energi emosional yang paling kuat dalam diri manusia. Energi ini jika tidak dikendalikan bisa disalurkan ke arah yang dapat merusak Namun jika diarahkan dengan benar dapat diubah menjadi kreativitas, produktivitas, dan pencapaian yang luar biasa. Proses ini disebut sex transmutation. Hill menekankan bahwa banyak tokoh besar dalam sejarah mencapai puncak prestasi mereka ketika mampu mengendalikan dorongan emosionalnya dan mengubahnya menjadi energi kreatif. Ia tidak mengajarkan penekanan atau penyangkalan, melainkan pengalihan energi ke aktivitas yang membangun, seperti karya, inovasi, dan kepemimpinan. Energi ini berkaitan erat dengan emosi, dan emosi adalah bahan bakar pikiran. Ketika emosi diarahkan ke tujuan yang positif, maka daya cipta dan daya juang seseorang itu meningkat dengan tajam. Ilustrasinya seperti ini. Seorang seniman yang sedang jatuh cinta sering menghasilkan karya terbaiknya. Emosi kuat tersebut tidak dihabiskan secara impulsif, tetapi dituangkan ke dalam sebuah kreativitas. Kesimpulan dari bab 10 ini, pengendalian emosi adalah kekuatan besar. Energi yang dikelola dengan bijak dapat menjadi sumber kreativitas dan prestasi yang luar biasa. Kita lanjut ke bab 11, The Subconsciousness, pikiran bawah sadar. Napoleon Hill menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar adalah pusat kendali yang bekerja tanpa henti. Semua pikiran, emosi, keyakinan, dan sugesti yang kita tanamkan akan diterima dan diwujudkan dalam bentuk tindakan, kebiasaan, dan hasil hidup. Pikiran bawah sadar tidak memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ia hanya menjalankan sebuah perintah yang paling sering dia terima. Hills menekankan pentingnya mengisi pikiran bawah sadar dengan pikiran yang positif, sebuah harapan, dan keyakinan. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan sebuah kegagalan, ketakutan, dan kekurangannya, maka pikiran bawah sadar akan menciptakan kondisi sesuai dengan pikiran tersebut. Sebaliknya, fokus pada peluang dan solusi adalah akan menghasilkan tindakan yang selaras juga. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang yang percaya bahwa dirinya tidak berbakat akan secara tidak sadar menghindari tantangan. Namun orang yang percaya bahwa dirinya itu bisa belajar akan terus berkembang dengan sendirinya. Kesimpulan dari bab ini, pikiran bawah sadar adalah tanah yang subur. Apapun yang ditanam di dalamnya akan tumbuh dan membentuk masa depan kita. Bab 12, The Brain, otak sebagai pemancar pikiran. Hills menggambarkan otak sebagai alat pemancar dan penerima pikiran. Pikiran kita dipengaruhi oleh lingkungan, emosi, dan orang-orang di sekitar. Lingkungan yang negatif akan memperlemah pikiran, sementara lingkungan positif akan memperkuat kreativitas dan keberanian kita. Hills menekankan pentingnya memilih sebuah lingkungan dan pergaulan dengan sadar. Orang-orang yang kita dengarkan setiap hari akan mempengaruhi kualitas pikiran kita, baik disadari maupun tidak. Ilustrasinya, seseorang yang dikelilingi oleh orang pesimis akan sulit untuk berkembang, namun berada di lingkungan yang suportif mendorong pertumbuhan mereka. Kesimpulan dari bab ini yaitu otak bekerja optimal dalam lingkungan yang positif dan penuh dukungan. Bab 13, The Sixth Sense, indera keenam. Indera keenam adalah kemampuan intuisi yang berkembang seiring pengalaman bergulir, disiplin mental, dan biasanya berpikir positif. Hills menyebutnya sebagai pintu menuju kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan secara logika semata. Indera keenam kemungkinan seseorang itu merasakan keputusan yang tepat bahwa sebelum bukti yang nyata itu terlihat. Ini bukan kemampuan mistis, melainkan hasil dari pikiran yang terlatih dan terhubung dengan alam bawah sadar. Misalkan, ilustrasinya seperti ini. Pengusaha itu berpengalaman sering untuk merasakan kapan mereka itu harus mengambil sebuah peluang ataupun mundur terhadap peluang yang di depannya.
Seperti ilustrasinya seperti itu. Kesimpulan dari bab ini yaitu intuisi adalah puncak perkembangan mental. Ia muncul ketika pikiran, pengalaman, dan tujuan itu selaras. Inti filosofi Think and Grow Rich ini tentang mengajarkan bahwa kekayaan dan kesuksesan bukanlah hasil yang sebuah kebetulan, melainkan produk dari pikiran yang terarah, keyakinan yang kuat, tindakan yang tercatat dengan struktur, dan ketekunan tanpa henti. Buku ini mengingatkan bahwa sebelum seseorang menjadi kaya secara materi, ia harus kaya dalam cara berpikir. Napoleon Hill menegaskan satu pesan utama pada buku ini: apapun yang bisa difikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia itu dapat dicapai. Buku ini bukan hanya untuk mereka yang ingin kaya secara finansial, tetapi untuk siapapun yang ingin mencapai versi terbaik dalam dirinya mereka sendiri. Oke bro, itu sekian dari saya audiobook tentang buku dari Napoleon Hill ini ya. Semoga bermakna ataupun berguna buat kehidupan kalian untuk mengisi waktu luang kita. Dan sekian dari saya, see ya.